Selanjutnya, polisi terus mendalami motif seorang wanita anak purnawirawan Polri yang menabrak kantor Polres Pematang Siantar. Diduga hal tersebut dilakukan karena adanya kekecewaan terhadap kinerja Polri. Video aksi seorang wanita yang menabrak ruang SPKT Polres Siantar, Sumatera Utara pada Senin lalu masih jadi perbincangan publik. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi kini memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua pelaku. Tak hanya itu, aparat juga menggeledah rumah pelaku. Motif pun berkembang, mulai dari dugaan anak purnawirawan Polri itu yang diduga depresi hingga bentuk kekecewaan terhadap kinerja polisi. Namun aparat masih mendalami motif pasti usai sang penabrak diperiksa kondisi kejiwaannya. Jadi kalau untuk motif sementara yang kita dapat indikasinya apa nih Pak? Ya pasti yang bersangkutan dengan sengaja melakukan atau menabrak kantor kepolisian Pematang Siantar. Kasus ini mencuat setelah seorang wanita pengendara sepeda motor tiba-tiba menabrak pintu masuk kantor Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pintu dan kaca ruang sentra pelayanan kepolisian hancur berantakan. Sebelum itu terjadi, wanita berusia 30 tahun tersebut juga mencoba menabrak polisi yang bertugas di Jalan Sutomo. Aparat sempat kesulitan mendalami motif lantaran pelaku terus menangis. Namun Polda Sumatera Utara menepis indikasi keterlibatan terperiksa dengan terorisme. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Iya, kita doakan semoga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pihak berwenang. Ustaz, bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk bisa mengendalikan emosi atau amarah, Ustaz, agar tidak depresi seperti dugaan yang terjadi pada sang pelaku penabrak kantor Polres tadi, Ustaz? Ya Mbak Utri, manusia yang mulia kata Allah adalah yang mampu menahan amarahnya atau emosinya, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Karena emosi, amarah itu pasti adalah merupakan hasutan atau bisikan dari setan. Justru setan maunya kita marah, melampiaskan emosi dan merusak atau melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak. Karenanya bagaimana Nabi menuntun? Saat kita dalam kondisi marah, maka kita diminta mengendalikan. Karena marah itu sifat fitrah manusia. Ketika ada marah, ia mampu menahan diri, ia mampu mengendalikan diri dengan mengingat bahaya melampiaskan marah. Apakah bahaya dunia atau juga ancaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu menahan amarahnya, maka Allah siapkan surga yang penuh dengan bidadari. Sedangkan yang tidak mampu menahan amarahnya, melampiaskan sampai merusak banyak hal, maka tentu disiapkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bagaimana kita mengontrol amarah, mengontrol emosi, yaitu dengan kita mengingat betapa amat banyaknya nikmat Allah pada diri kita. Kalau kita bandingkan, maka selalu kita akan mengingat nikmat Allah pasti lebih banyak. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita kecewa atau kita kesal. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, maka pasti nikmat Allah lebih banyak daripada ujian atau kesulitan-kesulitannya. Imam Ghazali menuturkan, ingatlah selalu orang yang ada di bawah kita, karena itu akan merendahkan amarah. Daripada melihat orang yang di atas kita, karena kita bisa jadi sombong, atau kita melampiaskan amarah, yang itu merupakan hasutan dari iblis. Dan kemudian juga bagaimana kita menahan amarah. Amarah itu adalah terjadi pada saat kondisi tertentu. Karenanya ketika kondisi tertentu, kondisi labil, kondisi sedang tidak baik hatinya, jangan beraktivitas terlebih dahulu. Rehatlah kata Nabi. Berehat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, menunaikan ibadah sholat. Kalau sudah plong hatinya, sudah tenang hatinya, baru silahkan beraktivitas. Karena kalau kondisi hati sedang tidak baik, emosinya labil, maka beraktivitas yang ada adalah aktivitasnya pun tidak baik. Dan mungkin ia akan terbawa kepada emosi dan bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dilarang pula oleh negara kita. Baik Ustaz, belakangan ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan ini terkait dengan kesehatan mental seseorang. Dan Islam, bagaimana Islam memandang kesehatan mental seseorang, Ustaz? Misalnya saja begini, Ustaz. Kalau kita menahan amarah, kemudian sepertinya kita menahan, tapi ternyata kita memendam amarah tersebut, sehingga buntut-buntutnya atau akhirnya nanti menjadi depresi.
seperti yang mungkin saja terjadi dengan beberapa kejadian-kejadian belakangan ini, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Ya Mbak Udri, qad aflaha man tazakka. Dalam agama ada konsepsi yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa, dan mensucikan diri. Bagaimana caranya? Yaitu ia selalu meyakini semua yang terjadi adalah ketetapan dan kehendak Allah. Ketika seseorang ada marah, ada emosi, memang bukan kemudian mendiamkan. Bukan mendiamkan, apalagi memendam, dan kemudian nanti suatu saat akan terbuka dan melampiaskan mungkin lebih besar lagi emosinya. Tetapi tuntunan Nabi adalah menjaga jiwa, menjaga hati, menjaga mental. Fala tuzakku anfusakum. Orang yang terbaik adalah yang tidak merasa dirinya paling baik, yang tidak merasa dirinya paling suci. Kalau kita merasa paling suci, mungkin kita akan larut dalam emosi dan mungkin depresi. Karenanya setiap yang kita lakukan dari ibadah dan amal soleh kita, sesungguhnya fungsi utamanya adalah bagaimana kita membersihkan hati. Sholat itu membersihkan hati, zikir itu membersihkan hati, infak sedekah itu membersihkan hati. Kalau terus menerus hati itu dibersihkan, tidak ada mendendam, tidak ada menyimpan perasaan buruk. Justru tidak boleh menyimpan perasaan buruk, maka harus segera dihilangkan. Prosesnya kata Imam Ghazali, pertama adalah membuang pikiran-pikiran buruk, penyakit-penyakit hati, termasuk amarah, ujub, dan sebagainya. Kemudian dihiasi tahliyah dengan amal-amal terpuji, dengan sifat-sifat yang mulia. Dengan demikian, ketika sudah dibuang hal-hal yang tidak terpuji, kemudian diisi dengan yang terpuji, yang ada adalah hati yang lapang, hati yang bersih, dan jiwa yang suci. Kalau jiwa itu suci, hati itu bersih, maka ia selalu lapang. Dan kalau lapang, tidak ada depresi atau stres. Begitulah konsepsi bagaimana kita dituntun agar mampu mengendalikan diri, tidak melampiaskan nafsu, tetapi tidak mendendam atau menahan nafsu. Tapi kita jadikan itu sebagai bagian dari untuk terus-menerus melatih kesucian diri kita, melatih kebersihan hati kita, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Atabik Lutfi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Uti.